Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ahmad, NIM 15142101, kelas 5 APGSD. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah media dan sumber belajar yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Rustam I. Hussein MPD. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan media pembelajaran. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu media pembelajaran dan lain sebagainya. Seperti apa yang kita ketahui bersama, bahwasanya media pada hakikatnya ini merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen, media hendaknya merupakan bagian dari integral yang harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Dan ujung akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehingga kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media yang dipilih. Nah, di dalam pengertian tersebut ada beberapa para ahli yang mengungkapkan pendapatnya. Yang pertama itu Azhar Arsyad pada tahun 2011 dia berpendapat bahwa kata media ini berasal dari bahasa Latin yang artinya medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, ataupun pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantar ataupun pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media adalah alat yang menyampaikan ataupun mengantarkan pesan-pesan pada pengajaran. Selanjutnya itu ada Nasution pada tahun 1990, dia berpendapat bahwa media pengajaran adalah sebagai alat bantu pengajar, yakni penunjang penggunaan metode pengajar yang dipergunakan oleh guru. Sedangkan menurut Azhar pada tahun 2011 dia mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa di dalam pembelajaran tersebut. Berdasarkan beberapa uraian para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan ataupun pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya itu tentang hasil belajar. Nah, di dalam pengertian hasil belajar ini ada beberapa orang yang berpendapat. Yang pertama itu Muhammad Syarif pada tahun 2015. Dia berpendapat bahwasanya belajar ini adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Sedangkan Abdul DKK pada tahun 2013 dia berpendapat bahwasanya belajar ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tiap individu dalam seluruh proses pendidikan untuk memperoleh perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar. Kegiatan berproses dalam merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan dan jenjang pendidikan. Nah, dari beberapa pengertian belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh individu sehingga adanya perubahan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan rangkaian kegiatan menuju perkembangan pribadi manusia yang seutuhnya. Selanjutnya itu ada materi tentang perkembangan media, di mana dalam dunia pendidikan dewasa ini lazim dikenalkan dengan media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu mengajar bagi para guru untuk memudahkan para siswa didik memahami materi yang diajarkan oleh sang guru tersebut, sehingga guru tidak hanya mengandalkan komunikasi langsung dan tidak langsung ataupun komunikasi nonverbal beserta perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Selanjutnya itu ada mengenai tentang perkembangan media secara umum. Nah, di dalam perkembangan media secara umum ini terdiri atas 3 generasi. Yang pertama dia generasi 1, yang kedua dia ada
generasi. Yang pertama dia itu media pada generasi, ini meliputi surat kabar. Yang kedua dia ada radio, film ataupun televisi, dan yang ketiga dia ada telematika ataupun komputer. Nah, di perkembangan media secara umum pada generasi 1 ini tentunya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama dia ada arus informasi satu arah, yang kedua dia ada informasi tercetak, yang ketiga dia ada informasi langsung dapat dibaca, yang keempat dia ada informasi di atas kertas papan dan lain-lain, yang kelima dia ada daya rangsang rendah, yang keenam dia ada daya operasional murah, dan yang terakhir dia ada cara kerja mekanis elektris. Itu adalah ciri-ciri dari media generasi 1. Yang selanjutnya dia itu ada media generasi 2. Adapun ciri-cirinya itu yang pertama ada arus informasi satu arah, yang kedua dia ada informasi dalam bentuk audio, audiovisual, pita kaset, yang ketiga dia ada informasi dapat dibaca dan didengar ketika disiarkan secara diputar ulang-ulang. Yang keempat dia ada informasi di radio, layar televisi, monitor. Yang keenam dia ada daya rangsang tinggi, yang ketujuh dia ada biaya operasional mahal, dan yang terakhir dia ada cara kerja elektris. Terus yang selanjutnya itu ada ciri-ciri media generasi 3. Yang pertama dia arus informasi dua arah, berbeda dengan ciri-ciri media generasi 1 dan 2. Yang kedua dia ada informasi audio, audiovisual, feed kaset ataupun yang disebut dengan disket. Yang ketiga dia ada informasi dapat dengar, dilihat ketika didasarkan ataupun diputar ulang. Yang keempat dia ada informasi pada tayangan TV, layar monitor ataupun komputer. Yang kelima dia ada daya rangsang tinggi. Yang keenam dia ada biaya operasional mahal, dan yang paling terakhir dia ada cara kerja elektris sama dengan ciri-ciri pada media generasi 2. Selanjutnya itu mengenai tentang pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Di dalam pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa ini, di sini media pembelajaran ini merupakan alat yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk membantu dalam menyampaikan pesan kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Dengan media pembelajaran, maka kualitas belajar menjadi meningkatkan karena tidak hanya guru yang aktif memberikan materi kepada siswa, tetapi siswa juga dapat aktif dalam kelas dan terlibat dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Terus yang selanjutnya itu ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran. Yang pertama dia ada proses belajar mengajar akan menjadi lebih mudah dan menarik. Yang kedua dia ada efisien belajar siswa dapat meningkat. Yang ketiga dia ada membantu konsentrasi belajar siswa. Yang keempat dia ada meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima dia ada memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar. Dan yang paling terakhir dia adalah siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam proses belajar mengajar akan menjadi lebih mudah dan menarik. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa sehingga dapat mengerti dan menambah pelajaran dengan mudah. Efisien belajar siswa dapat meningkatkan siswa yang belajar dengan menggunakan media, maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua dia ada membantu konsentrasi belajar siswa, di mana di dalam membantu konsentrasi belajar siswa ini media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa yang di dalam kelas dan dalam menerima materi yang diajarkan oleh guru. Yang selanjutnya dia ada yang selanjutnya memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar. Nah, di dalam memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar ini, dalam proses pembelajaran, siswa bukan hanya memahami hal abstrak
yang disampaikan oleh guru, akan tetapi siswa juga harus memahami secara nyata dari materi tersebut. Guru menggunakan media pembelajaran untuk membantu siswa supaya supaya mudah lebih mengerti materi secara keseluruhan, sehingga guru dapat menyampaikan pengalaman yang sama dalam belajar. Baik, itulah presentasi materi dari saya mengenai tentang perkembangan media dan sumber belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.